잠시 던져놔 To the sound of the music 마음속에 소리를 들어봐 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music Hai, salam sehat untuk kita semua. Saya Emanuela Yandrica dan saya Anastasia Jovani Wulandari. Kami dari kelompok Megatorif semester 3 MIPA 1. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran seperti apa? Ayo simak video ini. Selamat menyaksikan. Momen gaya atau torsi merupakan seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda pada suatu poros tertentu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhananya lagi, momen gaya atau torsi merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda. Momen gaya atau torsi ini dilambangkan dengan tau yang dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Torsi dapat bernilai positif apabila arah putarannya searah dengan arah jarum jam dan dapat bernilai negatif apabila arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, maka kita dapat memperhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk menghitung momen gaya atau torsi dapat digunakan rumus tau sama dengan R kali F, di mana R adalah lengan gaya, satuannya meter, F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, dan tau adalah torsi atau momen gaya dengan satuannya yaitu Newton meter. Apabila gaya yang diberikan membentuk sudut, maka torsi dapat dihitung dengan tau sama dengan R kali F kali sin theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gaya. Kemudian, apabila diberikan beberapa gaya, maka nilai resultan torsinya menjadi sigma tau sama dengan sigma R kali F, atau sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah contohnya? Ayo kita simak bersama. Pastinya di rumah kita masing-masing memiliki pintu. Setiap hari kita sering membuka dan menutup pintu. Tahu gak sih kalian kalau kegiatan itu merupakan salah satu contoh penerapan momen gaya atau torsi? Banyak orang bertanya, kenapa ya gagang pintu itu diletakkan di pinggir pintu atau jaraknya berjauhan dengan engsel pintu? Nah, karena alasannya, jika gagang pintu diletakkan di pinggir pintu seperti ini, ataupun jaraknya berjauhan dengan engsel pintu, dapat memudahkan kita ketika kita membuka pintu dan menutup pintu. Namun sebaliknya, jika gagang pintu diletakkan dengan jarak yang berdekatan dengan engsel pintu, maka dapat mempersulit kita ketika kita membuka dan menutup pintu. Seperti ini, jika gagang pintu diletakkan di tengah seperti ini, maka akan berdekatan dengan engsel pintu. Jadi ketika kita membuka dan menutup pintu, itu akan menjadi sulit. Nah, selain hubungan antara engsel pintu dengan gagang pintu tadi, masih ada penerapan momen gaya yang lain. Misalnya ketika kita menggunting kertas dengan menggunakan gunting seperti ini. Jadi, ketika kita menggunting kertas dengan gunting seperti ini, maka akan terjadi momen gaya atau torsi. Nah, di sini yang berperan sebagai pusat rotasi adalah titik silang pada gunting. Di sini. Sedangkan jari-jari kita berperan untuk memberikan gaya terhadap gunting. Ya, Ica, seperti yang saya katakan pada contoh awal tadi, semakin besar lengan momen, yaitu yang berupa jarak antara sisi tajam gunting dengan kertas, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, momen gaya di sini yaitu berupa hasil guntingan tersebut. Oh, begitu ya, Fani? Iya. Jadi, seperti itulah hubungan antara momen gaya atau torsi dalam aktivitas kita sehari-hari. Dari dua contoh tadi, dapat ditarik kesimpulan sederhananya, yaitu momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang dikeluarkan untuk memutar suatu benda terhadap suatu proses tertentu. Besarnya gaya sangat mempengaruhi besarnya momen gaya yang dihasilkan. Demikianlah video kami tentang pembahasan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi belajar untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata ataupun segala kekurangan dalam video ini.
akhir kata, kami dari kelompok Megatorif mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa.